Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Ewawati, Kepala dan sekaligus mentor dari saya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang terhormat juga untuk rekan-rekan kalian peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah gelombang 10 angkatan 53 sampai 57. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan seminar orientasi ini. Sebelum memaparkan presentasi, perkenalkan nama saya adalah Budi Nugroho, unit kerja ada di SMA Negeri 1 Ndoro dan mengampu pada mapel ekonomi. Maksud dan pelaksanaan dari kegiatan orientasi ini adalah yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, dalam hal ini adalah pegawai P3K. Kemudian yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K itu sendiri. Kemudian tujuan pelaksanaan, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil dari pelaksanaan orientasi ini pada OPD masing-masing. Waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini terjadwalkan selama 10 hari kerja dengan jadwal dan agenda sebagai berikut. Yang pertama, agenda pertama dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 November 2024 full e-learning dengan pembelajaran secara daring menggunakan Zoom meeting. Ada beberapa materi yang disampaikan ya, pada kegiatan pada tahap pertama ini, yaitu diantaranya visi misi dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian struktur organisasi, sampai yang terakhir pada pendidikan anti korupsi. Kemudian agenda yang kedua dilaksanakan mulai tanggal 07 sampai 14 November dengan on the job training atau luring, di mana pada kegiatan ini di bawah mentor Ibu Tuti Ewawati kami diberikan bimbingan di dalam menyusun laporan. Adapun tempat pelaksanaannya terbagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama pada saat pembelajaran daring itu kami melaksanakan di OPD masing-masing, yaitu di SMA Negeri 1 Ndoro, dan pada saat pembelajaran luring itu sesuai dengan instruksi yang dianjurkan di bawah satu titik lokasi, yaitu kami menuju ke SMK Negeri 1 Karanggendeng. Nah, yang berikutnya terkait dengan visi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Adapun dari misi Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, yang pertama transformasi ekonomi, kedua transformasi sosial, tiga transformasi tata kelola, keempat keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, kelima ketahanan sosial budaya dan ekologi, keenam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, 7. Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, 8. Berkesinambungan pembangunan. Berikutnya yang menjadi inti dari topik seminar kali ini kaitannya dengan RHK, yang mana RHK pimpinan yang sudah terintervensi di sekolah kami ini terdiri atas 6. Yang pertama tersusunnya kurikulum operasional Satuan Pendidikan KUSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang kedua,
terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, terlaksananya kegiatan keikutsertaan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Keempat, terlaksananya kegiatan keikutsertaan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kelima, terlaksananya kegiatan keikutsertaan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir dari RHK pimpinan, yaitu terlaksananya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Nah, dari RHK pimpinan yang sudah terintegrasi, ini kami jabarkan di dalam rencana hasil kerja yang saya buat, yaitu yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan (OSP) sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, adapun bentuk kegiatan yang saya lakukan itu dimulai dari menganalisis kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan digunakan di sekolah. Nah, kebetulan di tahun ini kami mutlak menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, menyusun kurikulum satuan pendidikan (KSP) dan terakhir melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen, ya, membuat soal, ya, menilai dari soal yang diujikan. Kemudian yang ketiga, terlaksananya kegiatan keikutsertaan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik yang diselenggarakan komunitas belajar. Seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh peserta sebelumnya, bahwa di sekolah kami mempunyai komunitas belajar yang bernama GESIP. Kemudian yang keempat, yaitu terlaksananya kegiatan keikutsertaan melalui kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Ya, dalam hal ini biasanya di sekolah kami menyelenggarakan IHT yang mengundang narasumber dari luar. Yang kelima, terlaksananya kegiatan keikutsertaan melalui peran serta sebagai peserta seminar. Ya, beberapa waktu lalu pun saya mengikuti seminar yang diselenggarakan dari komunitas belajar dari lain. Kemudian yang terakhir, yaitu terlaksananya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dalam hal ini saya bertugas sebagai wali kelas. Nah, demikian paparan seminar yang bisa saya sampaikan. Mohon saran ataupun kritik ataupun tanggapan dari Ibu Mentor, Ibu Epawati, dan rekan-rekan sekalian. Demikian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, luar biasa paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Budi kaitan dengan rencana hasil kerja dan implementasi hasil dari orientasi kemarin ya. Pak Budi tadi sudah menyampaikan bahwa kaitan dengan kegiatan ini adalah mengimplementasikan hasil orientasi yang sudah dilaksanakan dari tanggal 4 ya. Pembukaannya kan sudah mulai Oktober. Pelaksanaan dari kegiatan orientasi mulai tanggal 4 sampai hari ini sebagai puncaknya adalah seminar dari rencana hasil kerja Pak Budi yang sudah dilakukan. Ini mungkin ada kaitan kan kemarin tadi Pak Budi juga sudah menyampaikan kaitan dengan kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi ya. Ada berbagai praktik baik, ada apalagi ya, kegiatan pelatihan, kemudian ada apalagi
seminar. Ya. Kemudian mungkin Pak Budi bisa menyampaikan apa nih implementasi yang sudah dilaksanakan dari kegiatan pengembangan kompetensi atau peningkatan kompetensi yang Pak Budi ikuti itu ke pelayanan. Ya, pelayanan Pak Budi kan mestinya kalau di sekolah itu tidak hanya dengan guru ya, tidak hanya dengan teman sejawat, tapi dengan siswa dan semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Kira-kira yang sudah diimplementasikan apa? Izin menjawab, Mentor. Jadi implementasi yang sudah saya lakukan terutama di sekolah saya sendiri di SMA Negeri 1 Ndoro, kaitannya dengan IHT terkait dengan penerapan literasi dan numerasi. Ya, setiap kali saya mengampu masuk kelas, ini saya mewajibkan anak untuk membaca terlebih dahulu, walaupun itu lewat browsing di internet ataupun yang lainnya. Dan nantinya dari setiap hasil browsingan anak-anak tersebut, anak-anak saya suruh mencoba untuk membacakan hasil dari browsingan itu terkait dengan materi nanti yang akan kita pelajari. Itu mau. Pak Budi sudah mengimplementasikan yaitu literasi ke anak yang dilaksanakan di saat pembelajaran sebelum Pembelajaran dimulai ya, tentunya di pembelajaran Pak Budi. Iya. Pak Budi non Pak Budi Ekonomi. Oh, guru ekonomi, saya kira guru ekonomi luar biasa, guru ekonomi, tapi beliau sudah menerapkan literasi yang di situ tidak hanya sekedar anak untuk membaca, tapi ada pull up, ada lanjutan dari membacanya itu, yaitu menyampaikan apa yang mereka tangkap dari membaca tersebut. Nah, ini juga nanti akan mendukung kaitan dengan kegiatan ANIK. Di situ kan anak juga harus mengenali sejarah bacaannya, kemudian menjawab pertanyaannya. Nah, itu luar biasa Pak Budi. Penerapan dari hasil orientasi berkaitan atau yang sudah dikaitkan dengan peningkatan kompetensi yang Pak Budi lakukan selama ini. Oke. Luar biasa Budi, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat untuk anak ya, untuk siswa, untuk anak siswa ya, kemudian teman sejawat dan tentunya warga yang ada di sekolah tersebut di SMA 1 Ndoro. Oke, luar biasa Pak Budi. Oke, demikian paparan presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.